Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas buku tentang manajemen, organisasi, dan sistem pertandingan olahraga pada bab 1. Bab satunya yaitu adalah manajemen, sistem, dan administrasi olahraga. Yang perlu diketahui yaitu pertama manajemen. Apakah manajemen itu? Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia yaitu managere, yang berarti mengendalikan. Nah, lalu apakah manajer itu? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Lalu, mengapa mengejar karir di manajemen? Nah, di sini banyak alasan dan motif seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya. Nah, ada juga yang beralasan kekuasaan dan power mungkin biasa menjadi alasan lainnya bagi seseorang untuk duduk menjadi manajer. Prinsip manajemen dan struktur organisasi, yaitu ada beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, ada pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Lalu yang ketiga, ada rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Nah, lalu yang keempat, ada manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Lalu yang kelima, ada koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Lalu yang ketujuh, ada manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Lalu yang kedelapan, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Kesembilan, ada tugas dan hak personel. Ke-10, ada otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Yang terakhir, ada tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Nah, lalu selanjutnya ada menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Manajemen menggunakan representasi grafis organisasi untuk mengarahkan anggota staf baru untuk peran, tanggung jawab, dan tempat dalam struktur keseluruhan organisasi. Lalu ada garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior asosiat olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur, dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Lalu ada struktur organisasi dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori organisasi dan struktur harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi. Dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Nah, ada organisasi formal. Organisasi formal adalah sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan, kebersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka, dan jaringan komunikasi. Lalu ada organisasi informal. Organisasi informal adalah sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Ini mengasumsikan bahwa hubungan terjadi dalam peraturan informal di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas ditingkatkan dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan.
Nah, lalu ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, sekolah tinggi, dan universitas. Organisasi struktur Penjaskes di SD, SMP, SMK. Pengembang sekolah itu sendiri terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara. Nah, lalu lanjut, sebuah contoh misi kenegaraan untuk sebuah pengembangan sekolah akan mempersiapkan semua siswa di masa yang akan datang dengan menyediakan sebuah pendidikan yang menantang dan membangun kompetensi akademik, meningkatkan kreativitas, mengembangkan pembelajaran yang berkesinambungan, kemampuan berpikir kritis, menanamkan kepribadian efektif, dan menanamkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu ada struktur dan organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Nah, Penjaskes di tingkat perguruan tinggi atau universitas ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu instruksi dasar atau program kegiatan fisik, program keguruan, program non-keguruan seperti pelatihan dan sebagainya, program khusus tingkat perguruan tinggi. Dari apa yang saya jelaskan yang tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan afektif. Pendidikan fisik dan tujuan olahraga adalah vital dan unik untuk pendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga akan bervariasi pada setiap pendidikan dan lembaga. Asosiasi untuk tingkat kesehatan pendidikan fisik. Namun adopsi gaya hidup aktif secara fisik dan sehat tetap konstan di semua tingkat. Struktur untuk pendidikan jasmani dan olahraga yang diselenggarakan secara berbeda untuk SD, sekolah tinggi atau menengah, sekolah menengah, dan perguruan tinggi atau universitas. Pusat kebugaran dan organisasi lainnya dari sekolah dan perguruan tinggi juga menjaga organisasi mereka sendiri. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa organisasi manajemen formal maupun informal dan struktur mempengaruhi sebagian besar program ini. Penting bahwa organisasi saat ini adalah beradaptasi karena mereka terus berubah-ubah. Oleh karena itu, penting dalam mengembangkan struktur organisasi. Lalu ada administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearsipan, agenda. Nah, kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, yang artinya pada administrare melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Sebagaimana bahasan sebelumnya, administrasi yaitu kegiatan tata usaha, kantor, dan melayani. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, lembaga administrasi negara membedakan administrasi menjadi 2 pengertian, yaitu ada pengertian dalam sempit dan administrasi dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu fungsi, proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan institusi. Proses, apa sih itu proses? Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Nah, lalu ada fungsi dan tugas. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi berarti keseluruhan tindakan aktivitas yang harus dilakukan oleh
seseorang yang berkedudukan sebagai administrator. Lalu ada keperanatan atau institusi. Ditinjau dari keperanatan atau institusi, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Misalnya lembaga perbankan, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Nah, sudah tentu di dalam keperanatan atau institusi ini harus memiliki suatu motivasi kerja yang baik. Di sini kita akan membahas motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Itu yang dinamakan motivasi. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dari beberapa teori administrasi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan pelaku manajer dalam menyusun atau memanajemeni perusahaan yang dimilikinya. Definisi menurut penulis Indonesia, yaitu ada Sutarto. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, ini lalu ada lagi definisi menurut penulis asing, yaitu ada William Hanneman. Dalam bukunya Administrative Action mendefinisikan administrasi sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi olahraga adalah, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan bidang olahraga, utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat turnamen pertandingan, administrasi, pengorganisasian, dan sistem pertandingan sangat dibutuhkan. Hal ini menjadi dasar dari suatu penyelenggaraan olahraga atau turnamen, dimulai dari penyesuaian administrasi yang baik dan diakhiri dengan pertandingan yang sukses. Dalam mengolah sesuatu kejuaraan atau event besar diperlukan adanya manajemen yang baik yang mampu memberikan keilmuannya demi suksesnya kegiatan. Seperti yang ada pada ilmu manajemen olahraga itu sendiri. Orang yang mempunyai keahlian di bidangnya sering disebut dengan manajer. Kita membahas manajer. Apa sih itu manajer? Manajer adalah orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Nah, di dalam membuat suatu keputusan, manajer harus memiliki kinerja. Kita lanjut membahas kinerja. Apa sih itu kinerja? Kinerja berasal dari pengertian performance, yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kinerja. Performance is most often thought of as task accomplishment. Debra Ernesto menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Itu yang dinamakan kinerja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan, yaitu ada pertama faktor pemahaman, lalu ada faktor penetapan, lalu ada faktor semangat. Norma-norma, kebenaran, dan fakta memiliki arti yang sama dan mempengaruhi cara membuat pilihan. Lalu informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, sampai di halaman terakhir dalam bab 1, yaitu ada administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. 1. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Lalu kedua ada pengorganisasian. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama
dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Lalu ada pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan. Apakah itu telah berhasil atau belum, telah tercapai atau belum. Itu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana jika pemimpin tidak bisa mengambil keputusan? Apakah bawahannya bisa untuk mengambil keputusan atau harus melewati pemimpin itu sendiri? Sekian dari video presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.